Dari awal saya sebenarnya sudah tidak setuju, Bang. Ya, masalah SMI ini pinjaman. Kenapa kita mesti pinjam sih? Ya, APBD kita cukup besar untuk membangun. Cicil aja dulu, tapi pembangunan yang benar. Ya, jangan pembangunan melalui kolusi, korupsi, nepotisme karena kedekatan dikasih apa proyek. Akhirnya kualitas proyeknya tersebut kan kurang berkaitan dengan masalah SMI ini. Uangnya ada di mana? Ya, apakah uangnya syukur-syukur uangnya ada di kas daerah. Betul. Ya, karena saya yakin Pak Hengki akan tahu karena beliau baru berapa hari ini kan. Ya. Wah, janji politik itu udah nggak usah dipikirin lagi. karena kalau tidak direalisasikan juga nggak bakalan nambah bagus terhadap penilaian dari pemerintah. Karena sudah terjadi seperti ini. Sekarang mau bagaimana caranya Pak PLT itu berorientasi terhadap kemanfaatan. Baru berumur kan Pak Hengki waktu jadi wakil bupati tidak difungsikan loh ya. Betul. Sama sekali dia tidak difungsikan. Betul. Nah baru sekarang ini dia masuk ke dunia pemerintahan ini dia baru kaget gitu. Kaget. Ya, saya yakin lah Bandung Barat akan maju Pak. Nanti di bawah kepemimpinan Pak Hengki. Tapi saya minta Pak Hengki bijak gitu dalam hal ini, terutama jangan sampai menimbulkan nanti konflik interest di kabupaten sendiri lah. Karena dengan adanya isu-isu pemindahan OPD ini akan menimbulkan belum apa-apa ketidaknyamanan kepada mereka. Ya. Karena ketemunya susah ya. Jadi ya dengan video ini Pak Wakil bisa menonton dan bisa menjadi gambaran inspirasi buat Pak Wakil. Masukan. Karena ya Masukan. oh dia arahnya gini. Oh iya begitu ya. Oh iya begitu. Bara karena beda. Assalamualaikum Cincai Sob. Hari ini ada sesuatu yang perlu dibahas dan ini gue perlu ada tanggapan dari senior, dari orang-orang yang benar-benar berpengalaman di dalam bidang hal pemerintahan. Nah, permasalahan di SMI yang akan direncanakan untuk dibatalkan PLT Bupati Hengki Kurniawan. Hengki bilang, kalau saya bisa membatalkan, saya akan batalkan. Namun Hengki juga bertanya, apakah bisa atau tidak? Dan Hengki melihat ada keberatan dari 6,62% dari bunga tersebut, ditambah per tahun harus 95 miliar untuk gabungan dari angsuran tersebut. Nah, hari ini gue ketemu sama senior-senior gue dan mereka dari P4KBB. Ada ketua P4KBB, ada Pak Yakob dan Pak Haji Erwin sebagai wakil ketua dan Pak Asep Miftah. Ini Pak Asep Miftah dari sekretaris yang di P4KBB. Nah, mau ngomong-ngomong nih tentang PT SMI, saya tertarik nih Pak Hengki memberi statement seperti itu. Kalau menurut ketua gimana? Permasalahan SMI ya. SMI itu kan katakanlah seperti satu PT yang menangani masalah finance, keuangan ya. Diharapkan kepada pemerintah khususnya kita harus menjajaki permasalahan pinjaman tersebut. Ya, dengan bunga 6,65%. Pinjaman itu berkisar antara 285 miliar. Saya meminta kepada Pak Hengki untuk mengkaji dulu uang-uang tersebut. Pertama, uang tersebut itu ada di mana sekarang? Apakah sudah masuk ke kas daerah? Karena rumor-rumor itu katanya uang itu ada di BPR. Saya nggak tahu. Ada tapi di BPR. Ya, katanya. Aja ya. Tapi itu rumor. Kebenarannya saya nggak tahu. Pertama yaitu Pak Hengki bilang akan membatalkan. Saya meminta kepada Pak Hengki di sini untuk mengevaluasi, menganalisa dulu bersama dengan Bapeda, PUPR dan lain sebagainya yang terkait masalah itu. Apa itu kalau dibatalkan, apakah itu akan merugikan? Tidak. Karena kalau pembatalan itu otomatis ada yang disebutnya penalti ya. Penalti. Oh iya. Penalti itu juga penalti itu jadi agreement daripada perjanjian dengan SMI dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat itu gimana perjanjiannya? Apakah bisa dibatalkan? Nah kalau dibatalkan berapa persen kita pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini akan membayar penalti tersebut berserta bunga-bunganya? Mungkin bunganya dikurangi karena pembayarannya cepat gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya, kalau menurut saya sebenarnya saya setuju itu Setuju dengan ungkapan Pak Hengki. betul itu
untuk dibatalkan. Dibatalkan. Tetapi tetap harus kita menganalisa dulu. Hmm. Kalau ini dibatalkan, ada kerugian buat masyarakat. Ya. Jadi nggak? Ya, ya. Kalau tidak dibatalkan, ada keuntungan untuk masyarakat nggak? Ya, untuk pembangunan infrastruktur ini. Jadi menganalisa dulu, Pak. Ya, jadi jangan main batal-batal begitu aja, tapi kita mencek dulu. Kalau banyak mudaratnya mah, buat apa kita teruskan? Sudah aja batalkan. Tapi kalau menurut analisa bahwa ini akan menguntungkan masyarakat Bandung Barat, Ya. teruskan. 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 Memang di era Covid sekarang ini, saya melihat berat bagi Kabupaten Bandung Barat untuk membayar bunga itu. APBD kita cukup besar. Kita bisa yang namanya pembangunan infrastruktur kita bisa mencicil. Tidak adalah yang namanya pembangunan infrastruktur bisa sekaligus. Ya, tapi tetap bisa dicicil pembangunan itu. Mana kalau orang Sunda bilang ambag parama arta itu ungkapan bahwa mendahulukan yang penting di antara yang penting-penting. Nah, untuk SME sendiri tolong analisa betul-betul apakah itu bisa merugikan masyarakat atau justru menguntungkan. Kalau kita merugikan masyarakat, banyak mudaratnya sudah selesai, nggak usah. Tapi kalau menguntungkan ya Terus berarti harus banyak diskusi juga gitu ya. betul. Jadi jangan sampai hanya satu pihak, libatkanlah. Saya harapkan juga Pak Hengki bisa bekerja sama dengan OPD yang sekarang, karena bagaimana bisa bekerja kalau nggak dengan perangkat daerah yang sekarang. Ya, gitu aja lah Kang. Gitu. Itu menurut hemat saya. Setelah kaji analisa dulu, merugikan tidak, kalau merugikan jangan teruskan. Ya. Jadi kalau menurut tanggapan Hengki bahwa merasa bahwa APBD Bandung Barat itu ada sekitar 300-400 miliar per tahun. Nah, sedangkan untuk menyicil SME itu sekitar 95 plus atau 100 berapa dengan bunganya 120 atau berapa miliar, berarti kan bisa dengan APBD juga bisa tertutup. Makanya hindari untuk SME, tujuannya maksudnya itu. Kalau kan Kata saya juga, kalau masalah pembayaran pasti sanggup lah. Cuman permasalahannya, kita lihat pinjaman ini kan ada bunga, bunganya cukup besar, bisa sampai puluhan miliar. Ya, bisa kita gunakan kepada yang lain. Sayang gitulah, sayang. Maka dianalisa dulu lah sama Bapeda terutama, terus bidang keuangan Ibu Agustin, terus juga sama PUPR-nya. Tolonglah, ngariung lah. Menguntungkan nggak buat masyarakat pinjaman ini? Kalau tidak menguntungkan buat masyarakat, malah merugikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, notabene-nya adalah merugikan masyarakat Bandung Barat, stop, kembalikan uang tersebut. Tetapi kita harus lihat agreement-nya dulu. Bagaimana perjanjian antara pemerintah Bandung Barat dengan PT SMI. Apakah itu bisa dibatalkan atau tidak? Atau bisa dikembalikan atau tidak? Karena ada satu aturan, kalau sudah pinjam 3 tahun, perjanjian 3 tahun harus dibayar. Tapi ada juga yang perjanjian di tengah jalan bisa dikembalikan kalau uangnya sudah ada dan dibayar bunganya dan membayar juga penalti. Ini kalau penaltinya besar nanti rugi loh. Penalti katanya sekian persen, ternyata setelah dihitung, aduh puluhan miliar, oke penaltinya. Ya. Tapi kalau misalkan 3 tahun itu kan 3 tahun, berarti melewati dari kepemimpinannya sekarang ini dong, berarti bisa ketemu pilkada berikutnya. Dari awal saya sebenarnya sudah tidak setuju, Bang. Ya, masalah SMI ini pinjaman. Kenapa kita mesti pinjam sih? Ya, APBD kita cukup besar untuk membangun. Cicil aja dulu, tapi pembangunan yang benar. Ya, jangan pembangunan melalui kolusi korupsi, nepotisme karena kedekatan dikasih apa proyek. Akhirnya kualitas proyeknya tersebut kan kurang bagus. Nah, sekarang yang terjadi kan, gitu. Kasihanlah daerah Rongga, saya lihat, waduh, pada rusak. Untuk daerah Cililin Gunung Halu yang itu karena ECSR aja. Iya, bukan karena program pemerintah. Saya mengharapkan juga Pak Hengki bisa betul-betul berkoordinasi dengan yang berkaitan dengan masalah SMI ini. Uangnya ada di mana? Ya, apakah uangnya syukur-syukur uangnya ada di kas daerah? Betul. Ya, karena saya yakin Pak Hengki nggak akan tahu karena beliau baru berapa hari ini kan, ya. Tetapi saya mengharapkan lebih baik banyak berkomunikasi untuk menganalisa dampak kerugian masalah SMI ini. Ya kalau mau langkun kalau bisa lihat agreement-nya. Oh kalau bisa dikembaliin ternyata banyak moderatnya masyarakat juga banyak dirugikan ya buat apalah. Sudah selesaikan kembalikan. Ya. Oke, satu lagi Sob. Ada perbincangan jadi diskusi yang menarik yaitu OPD diacak-acak. Pak, kalau menurut pandangan Bapak gimana? Mungkin dengan kerjanya Pak Hengki juga mungkin ke depan ingin seiring dan seirama sejalan dalam hal percepatan untuk visi misi APD.
Tapi ada kabar nih, isu rumor beredar bahwa Pak Hengki akan merombak atau bagaimana OPD dengan kemampuan dia dengan PLT dia bisa mengajukan kepada gubernur lalu kepada Mendagri, dan itu bisa dilakukan oleh Pak Hengki. Nah kalau menurut Bapak sendiri terkait hal ini? Tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Tidak segampang itu kita membongkar pasang daripada OPD ini, ya. Gitu satu itu. Kata saya juga dari awal, tunggulah evaluasi dulu. Dan diharapkan ASN ini, para perangkat daerah ini, para PNS ini tidak berpolitik lah kayak kemarin. Karena hanya kedekatan, SDM-nya tidak bisa dijadikan itu banyak terjadi. Maka jangan ada sama sekali, sudahlah ASN mah non politik, sudah ASN mah kerja, kinerja aja dilihatnya. Dari sekarang Pak Hengki bisa melihat pada kinerja ASN mereka itu. Jadi mengevaluasi lah. Kalau beliau ini baru berumur memegang PLT-nya baru berumur, kan Pak Hengki waktu jadi wakil bupati tidak difungsikan loh ya. Betul. Sama sekali dia tidak difungsikan. Betul. Nah baru sekarang ini dia masuk ke dunia pemerintahan ini, dia baru kaget gitu. Jadi dia, banyak sekali orang-orang yang menjadi saksi. Tapi kalau menjadi saksi kan bukan tersangka. Saya aja bisa jadi saksi. Semua juga bisa jadi saksi kalau mengetahui permasalahan itu. Tetapi dia kan bukan tersangka, bukan apa-apa. Ya. Bukan jadi saksi terus jadi a priori. Pak Hengki ini nggak mau mendekati. Pak Hengki ini harus bisa bekerja sama dengan OPD, dengan perangkat daerah, organisasi perangkat daerah yang ada karena mau kerja sama siapa? Mau kerja sama siapa? Dan untuk membongkar pasang baik eselon 3, eselon 4 maupun eselon 2 itu tidak mudah, Pak. Harus dipikirkan matang dulu, harus evaluasi dulu gitu. Karena sebagai seorang pimpinan memang harus tegas, tetapi dari satu bentuk ketegasan otomatis ada satu kebijaksanaan. Sebagai seorang bapak lah ya. Nah, mari kita belajar, termasuk saya juga masih belajar. Saya mengharapkan sekali yuk evaluasi ASN ini. Kalau memang ASN ini tidak bisa mengikuti langkah Hengki yang cepat dan dilihat di pandang SDM-nya juga kurang, silakan. Mangga gitu. Mangga. Berarti sesuai dengan aturan. Itu harus berapa bulan Pak Hengki? Kita lihat dulu 3 bulan 4 bulan sekarang saya bilang. 3-4 bulan. Iya, kita lihat dulu kinerja itu bagus nggak mereka. Nggak mungkin hanya hitungan hari, hanya hitungan minggu karena desakan daripada LSM Ormas harus diganti, harus dituruti. Jangan ada tuh. Ya, maaf, jangan. Evaluasi dulu, koordinasi dulu, ya. Gitu. Jangan semudah itu. Mari kita masukan dari saya itu aja. Satu, masalah SMI, agreement-nya lihat duitnya ya di mana, ya kena di Bandung Barat. Gitu kan. Terus juga udah gitu aturan-aturannya bagaimana? Terus apakah nanti kita analisa merugikan masyarakat atau hente? Kalau tidak merugikan masyarakat, ya menguntungkan ya, bunga letik. Tapi kalau semuanya ternyata setelah dianalisa, wah, ya nggak rugikan ya sudahlah. Nggak usah diambil, kembalikan saja. Lihat cara agreement-nya, bisa dikembalikan dengan penalti sekian persen, dengan pembayaran bunga, tadinya tinggal berapa tahun lagi, dipotonglah 1 tahun, gitu kan? Nah itu. Mangga eta mah Pak Hengki memberikan satu kebijakan, cuman masukan kami itu. Sedangkan masukan saya kepada ASN, sok atuh evaluasi dulu, ya. Silakan Pak Hengki dengan otonomi daerah OTDA dengan yang bersangkutan lah minta rekomendasi dari gubernur untuk ke Mendagri untuk masalah rotasi. Kalau memang sudah beberapa bulan ini terlihat nanti. Tapi saya minta sesuai dengan kompetisinya, sesuai dengan keahliannya. Ya, jangan sampai nanti salah lagi menempatkan orang. Akhirnya nggak bisa kerja lagi. Tukang masak jadi tukang las. Betul gitu. Akhirnya, gitu. Iya dia dari insinyur teknik lompat karena pertanian kan pabrik gitu kan gitu ya itu kayak gitu. Jadi sesuai dengan kompetisinya dan dia cakap nggak, saya yakinlah Bandung Barat akan maju Pak nanti di bawah kepemimpinan Pak Hengki. Tapi saya minta Pak Hengki bijak gitu dalam hal ini, terutama jangan sampai menimbulkan nanti konflik interest di kabupaten sendiri lah, karena dengan adanya isu-isu pemindahan OPD ini akan menimbulkan belum apa-apa ketidaknyamanan kepada mereka. Ya, ketidaknyamanan, apalagi sekarang kan kita tidak bisa menutup mata, mereka tidak nyaman dengan adanya informasi ini. Karena saya juga nggak nyaman. Iya, karena kenapa? Orang isu pakai itu dipindah lagi, namun udah full gitu. Nah, saya harapkan kepada para PNS sekarang ini kerja bener, tunjukkan prestasi kalian. Itu. Ya, tunjukkan prestasinya.
Ya, nanti Pak Hengki akan menilai sendiri dengan baper jakatnya. Libatkan itu baper jakat itu. Jangan baper jakat bayangan yang di luar Pak Hengki, ngaharewosan Pak Hengki si ini jelek, si ini jelek. Barometernya dari mana dia bisa bahwa itu jelek? Akhirnya terjadi like or dislike. Lu suka dan tidak suka. Nah, ini bahaya kalau udah begini gitu ya. Jadi saya minta yuklah bangun Bandung Barat ini, kita dari para pejuang, dari yang peduli Kabupaten Bandung Barat, untuk bisa kita juga, karena kami ini kan penyeimbang, ya kita memberikan masukan, ya memberikan satu koreksi, nggak ada masalah, kita selaku masyarakat sah, kita setelah undang-undang, itu aja Kang. Terima kasih. Ini dari Sekjen mau nambahin nggak terkait SMI dan juga OPD? Pada prinsipnya sama dengan Ketua sama ya. Jadi saya sepakat dalam kondisi transisi ini, PLT tidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan, apalagi menyangkut kebijakan Pak Bupati, karena dulu kan satu paket. Saya memahami bahwa SMI ini, dana SMI ini adalah untuk mengcover janji-janji politik yang tertunda, yang tidak tercover. Janji politiknya dalam 1 tahun kan jalan kecil, Tapi semua. Tetapi ketika melihat anggaran di APBD tidak memungkinkan, maka solusinya adalah SMI. Makanya ketika sekarang kebijakan itu dibongkar lagi oleh PLT, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Itu satu. Terus kedua, saya juga sepakat dengan ketua. Ini harus dianalisa lagi, dikaji ulang lagi. Harus banyak diskusi lagi. Madorot dan manfaatnya. Lebih banyak mana madorot dengan manfaatnya? Jangan tergesa-gesa. Apalagi ada motif dalam tanda petik, Motif ya, dendam. pencitraan. Naon lah gitu. Wah itu udah nggak masuk di kita. Sebagai atas nama masyarakat, saya tidak mengharapkan seperti itu. Betul-betul harus serius, harus fokus dan harus profesional. PLT bekerja hari ini. Yang kedua terkait dengan tadi OPD. rotasi, mutasi, promosi. harusnya kan Pak PLT itu sekali lagi dalam masa transisi ini menciptakan kondisi psikologis birokrat supaya Kondusivitasnya dibuat dulu. Kondisi kita ciptakan kondisi psikologis yang enjoy, yang enak, jangan menegangkan Menakutkan. Iya. Malah yang lebaran. Saya sepakat dengan ketua, kalau memang terjadi itu kebijakan hari ini membongkar, belum tentu yang diganti itu lebih bagus dari yang mengganti itu, lebih bagus dari yang diganti. Mau diganti kucing jadi singa. Singa jadi apa? Ganti singa jadi apa? Buaya begitu. Jadi saya pikir ini harus dikaji, dianalisa, dipikirkan sematang. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Betul. Baik terkait dengan SMI maupun terkait dengan rotasi dan mutasi di Pemda Bandung Barat. Oke, Pak Wakil, mau nambahin Pak Wakil? Saya cukup sama dengan Semua sudah terwakili. ya. Semua sudah ada. Ya, oke, Pak Haji, terima kasih. Pak Haji seorang pengusaha. Dan alhamdulillah hari ini kondisi lihat ya sob, di meja nggak ada apa-apa. Soalnya lagi puasa sob. Kita mau menjelang buka puasa, kita sambil ngobrol mencari solusi bagaimana Bandung Barat untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Dengan kepemimpinan PLT Bupati Bandung Barat ini bisa menjadi solusi ya. Apakah yang akan dilakukannya? Nah, mungkin karena ketemunya susah ya. Jadi ya dengan video ini Pak Wakil bisa menonton dan bisa menjadi gambaran inspirasi buat Pak Wakil. Pak Wakil. Masukan ya. Masukan. Oh, dia arahnya gini. Oh iya begitu ya. Oh iya begini ya. Memang kalau saya pikir-pikir juga 6,62% ini bunga memang bingung juga. Kita membuang uang pembayaran SMI dan juga ditambah besar kita akan hanya buang uang saja sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau memang ada manfaat tadi lebih banyak, mudaratnya manfaat lebih banyak untuk masyarakat, ya setuju aja sih. Langsung lanjutkan. Maka dianalisa dulu. Jadi sekarang ini tambahan bahwa janji politik itu udah nggak usah dipikirin Jangan dipikirin lagi. karena kalau tidak
kalau tidak direalisasikan juga nggak bakalan nambah bagus terhadap penilaian terhadap pemerintah. Karena sudah terjadi seperti ini. Jadi Sekarang mau bagaimana caranya Pak PLT itu berorientasi terhadap kemanfaatan. Jadi harus dipertimbangkan itu antara manfaat dan manfaatnya setiap kebijakan itu. iya. Sejauh mana memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya terhadap kepentingan masyarakat. Benar-benar manfaatnya dulu ya. Iya. Kalau asal SME itu dalam rangka merealisasikan janji politik. Percepatan dalam waktu 2 tahun jalan lecir Berarti semua. jangan nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin Soalnya lagi. 1 tahun udah lecir. Janjinya kan. Janjinya ya udah tidak Lewat. sudah lewat, sudah tidak direalisasikan. Iya. Sekarang mah pikirkan Fokus masalah. aja mana yang terbaik. Yang terbaik. Yang akan dilakukan ini dulu. Ini. Ya. 2. Wah, jangan mikirin itu lagi. Benar. Gitu, benar kan? Oke Sob, jadi ini sebuah perbincangan singkat yang bisa membuka cakrawala untuk kita cara pandang bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Mungkin dengan kita sebagai warga masyarakat juga harus lebih pandai juga mengolah apakah ini yang dilakukan pemerintah daerah tujuannya apa begini, tidak hanya sekedar menulis hoax di dalam medsos tanpa ada sesuatu bahan yang harus kita sampaikan. Oke gitu aja, wah makasih ya. Oke, terima kasih. Sambil jalan-jalan sore nanti kita buka puasa. Ya. Oke, terima kasih Sob. Gitu aja. Wah Adin, assalamualaikum.